Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan dari kelas PTIKA dengan NIM 22020950101. Di sini saya akan menjelaskan tentang multiple access. Pengertian multiple access, teknik yang memungkinkan suatu titik atau central station untuk dapat diakses oleh beberapa titik yang saling berjauhan, subscriber station, dengan tidak saling mengganggu. Multiple access dapat didefinisikan sebagai suatu metode untuk menggunakan kanal secara bersamaan. Fungsi multiple access. 1. Mengatur penggunaan kanal oleh user sehingga memiliki komunikasi yang bebas interferensi. 2. Menyalurkan beberapa informasi secara serentak dalam satu kanal. Sistem duplexing. Sistem komunikasi duplexing merupakan sistem komunikasi dua arah yang memungkinkan penggunanya untuk mengirim dan menerima informasi secara bersamaan jenis. Yang pertama half duplex, yang kedua full duplex. Selanjutnya adalah teknik duplexing. Yang pertama, frekuensi division duplex atau FDD, menyediakan dua band frekuensi yang berbeda untuk tiap user, yaitu forward channel dan reverse channel. 2. Time division duplex atau TDD, menyediakan waktu yang berbeda untuk membedakan forward channel ataupun reverse channel. Jenis multiple access. Yang pertama, FDMA atau Frequency Division Multiple Access. Yang kedua, TDMA, Time Division Multiple Access. Yang ketiga, CDMA, Code Division Multiple Access. Pengertian FDMA, menempatkan setiap user pada kanal frekuensi yang berbeda. Kanal frekuensi ini disediakan berdasarkan permintaan user yang menginginkan layanan. Pada periode panggilan, tidak ada user manapun yang bisa menggunakan kanal frekuensi yang sama. Karakteristik FDMA. 1. Pembagian kanal berdasarkan pembagian frekuensi. Kedua, pengiriman dan penerimaan informasi berlangsung dalam waktu yang bersamaan. Ketiga, FDMA merupakan bandwidth yang lebih sempit, plus minus 30 kHz. Keempat, lower transmission overhead. Kelima, proses handoff cukup kompleks. Keenam, tidak fleksibel terhadap layanan-layanan baru. Ketujuh, kontrol channel terletak di frekuensi 1 untuk menghandle pemutusan hubungan. Kedelapan, bersifat continuous transmission. Kapasitas FDMA. 1. Kapasitas kanal pada FDMA. N sama dengan BT kurang 2B guard per BC. Keterangan, BT adalah total alokasi spektrum pada sistem FDMA. B guard adalah guard band yang letaknya berada pada ujung spektrum. Frekuensi BC adalah bandwidth kanal. Berikut ini adalah gambar menunjukkan sistem FDMA. TDMA. Sistem TDMA membagi kanalnya menjadi beberapa tim slot. Satu tim slot digunakan oleh salah satu user untuk mengirimkan informasi maupun untuk menerima. Sistem TDMA mengirimkan data dengan metode buffer and burst, sehingga proses transmisi dari tiap user tidak berlangsung secara kontinu. Karakteristik TDMA. 1. Alokasi kanal berdasarkan time slot. 2. TDMA menggunakan satu frekuensi carrier yang sama pada banyak user. Tiap user dibedakan dari time slot. Ketiga, jumlah time slot per frame tergantung banyak hal diantaranya teknik modulasi, available bandwidth, dan lain-lain. Keempat, data transmission bersifat burst transmission. Kelima, proses handoff menjadi lebih sederhana dibandingkan FDMA. Keenam, memerlukan bit-bit sinkronisasi. Ketujuh, alokasi slot bagi user bisa beragam tergantung pada kebutuhan traffic dari user. Kanal struktur frame TDMA. Jumlah kanal N sama dengan M, B,
TOTS kurang 2B guard per BC. CDMA. Semua user pada sistem CDMA menggunakan frekuensi carrier yang sama dan waktu pengiriman yang serempak. Setiap user memiliki kode pseudo-random yang berbeda dan saling ortogonal satu sama lain. Bandwidth pada sistem CDMA sangat lebar bila dibandingkan dengan bandwidth yang umumnya dibutuhkan untuk transmisi. Pelebaran bandwidth ini dapat dari perkalian sinyal message dengan bandwidth yang sempit dengan kode penebar yang memiliki bandwidth yang sangat lebar. Karakteristik CDMA. 1. User pada sistem CDMA menggunakan frekuensi yang sama. Sistem duplexing dapat menggunakan TDD maupun FDD. Meningkatnya jumlah user pada CDMA akan menaikkan tingkat noise secara linear. Ketiga, performansi sistem akan berangsur-angsur menurun dengan bertambahnya jumlah user dan akan naik bila jumlah user dikurangi. Keempat, multipath feeding akan terkurang banyak karena sinyal disebar pada spektrum yang lebih lebar. Jika bandwidth dari spread spektrum lebih besar dari bandwidth koheren kanal, maka perbedaan frekuensi akan mengurangi efek small scale feeding. Kelima, channel data rate yang besar. Konsekuensinya, durasi simbol akan sangat pendek dan biasanya akan lebih kecil dari waktu delay spread kanal. Ketujuh, self-jamming merupakan masalah pada CDMA. Self-jamming meningkat jika spreading sequence dari user yang berbeda tidak benar-benar ortogonal. Kapasitas CDMA N sama dengan 1 tambah W per W garis miring R per E B per NO kurang N per S. Sekian, terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.